Halo guys, selamat datang di Hobi Gaming. Guys, selamat datang di Hobi Gaming. Aduh, kesempet lagi. Hello guys, welcome to my channel, my new channel. Walaupun sebenarnya tidak new, dan ini pertama kalinya gua debut sebagai channel yang membahas tentang teknologi dan industri. Kayaknya nggak ada industrinya sih, lebih ke teknologi komunikasi aja sih ya. Pada kesempatan kali ini izinkan gua untuk membuka debut gua ya, yang dimana gua mau ini sih nge-review salah satu cuitan dari Threads ya, pesaingnya si X ya. Seperti inilah ya, cuitan dari salah satu user dari Threads yaitu Ryusef, ngomongin tentang sistem operasi gratis untuk komputer namanya Linux. Alasan gue mereview cuitan kayak gini lebih ke ini sih, ada sesuatu yang perlu gue lurusin sebagai mahasiswa teknik informatika ya. Bagaimana sih pandangan gue mengenai Linux? Jadi POV saya sebagai Linux user sekaligus teknik informatika akan mereview salah satu cuitan ini. Oh ya, BTW untuk review ini tidak hanya pada satu cuitan doang, tapi kita akan melihat balasan-balasan orang-orang yang apa sih bahasanya, nge-tweet lebih tepatnya thread, isi thread dari balasan-balasan orang-orang lain. Ya, kita lihat saja ya. Ada sistem operasi gratis untuk komputer namanya Linux yang sekarang pemakaiannya amat sangat mudah. Tapi orang Indonesia lebih memilih memakai Windows ilegal. Ada aplikasi gratis Office seperti LibreOffice, OpenOffice atau WPS. Tapi orang Indonesia lebih suka memakai MS Office bajakan. Ada aplikasi gratis, lisensi open source dan GNU, tapi lebih baik memakai aplikasi crack. Semuanya bermental korupsi. Kita mulai dari kata-kata sistem operasi gratis untuk komputer. Gua nggak bisa menerka-nerka sih ini pemahaman Ryusef itu udah sejauh mana, terutama di bagian open source, GNU dan lain-lainnya. Kalaupun si Ryusef salah mengartikan tentang sistem operasi gratis itu, mungkin gua akan sedikit ngasih gambaran ya, sebenarnya itu apa sih maksud dari kata gratis itu. Kenapa gua garis bawahi sistem operasi gratis? Karena kata gratis itu sangat riskan menurut gua. Gini, gua akan jelasin ya perbedaan antara gratis dan bebas. Jadi kalau menurut gua ya, untuk gratis ini kan kalau kita ngomongin transaksi pasti kan ada barang yang ditukar kan, barang A sama barang B. Nah, barang A ini ambil aja contohnya itu, barang A itu adalah sebuah laptop. Nah, untuk mendapatkan sebuah laptop itu kan kita kan harus bayar berapa kan. Nah, barang B itu uangnya. Nah, dari situ kan akhirnya ada terjadi sebuah transaksi yang dimana barang A ditukar dengan barang B, yang artinya adalah laptop ditukar dengan uang. Nah, dari transaksi tersebut akhirnya didapatilah sebuah laptop. Nah, gratis itu ketika saat terjadi transaksi si penjualnya itu tidak mau ada pungutan biaya. Jadi istilah itu pure ngasih ke pembeli. Dan akhirnya memang terjadi transaksi tapi tidak ada biaya sama sekali. Kalau bebas itu lebih ke arah dimana kita dibebasin untuk menggunakan sesuatu. Misalkan si A ini punya sistem operasi yang bisa dipakai oleh siapa aja. Beda dengan Windows. Windows itu kalau misalkan kita mau pakai, itu kita harus punya lisensinya dulu. Lisensi untuk punya hak kita bisa menggunakan sistem operasinya, kita bisa ngotak-ngatik dan segala macam. Si A ini menawarkan sebuah jasa yang dimana kalau misalkan lu mau pakai ya udah pakai aja, nggak usah bayar gua ikhlas, yang penting lu terbantulah dengan produk gua. Seperti itu konsep gratis sama bebas. Cuman gua asumsikan si Ryusef itu paham lah arti kata sistem operasi gratis. Itu aja sih. Intinya adalah yang dinamakan sebuah software itu kebanyakan itu lebih ke hak kita dalam memakai. Jadi kalau untuk benar-benar memiliki, terutama untuk di era digital sekarang itu sangat minim sekali sih. Walaupun masih ada retailer-retailer yang menjual CD, yang which is itu kita membeli produknya, tapi kebanyakan sekarang itu yang dijual itu lisensi.
Ya karena sudah tidak relevan sekali yang namanya kaset-kaset fisik sih. Itu kalau dari gua ya. Bisa jadi salah, bisa jadi benar. Jadi gua butuh bantuan kalian untuk coba dikoreksi pernyataan gua. Tapi intinya seperti itu sih. Konsep gratis dan bebas kalau di dunia IT menurut gua. Udah sih itu aja sih kalau dari Ryuxef sih. Cuman kalau dari kata-katanya secara keseluruhan itu ada benar ya. Hanya saja gua masih ngerasa ambigu sih dari kata-kata orang Indonesia lebih memilih memakai Windows ilegal. Gue bisa bilang gitu karena gue masih survei sih. Ini bener gak sih yang dibilang si Ryuxef itu benar atau salah? Saya gini, untuk ngomongin sebuah data itu kita harus ada pembuktiannya kan. Kalau ngomongin ini ya, orang Indonesia lebih milih pakai Windows ilegal. Nah mungkin dari guanya sendiri yang kurang searching atau gimana. Cuman yang jelas kalau dari POV gue sendiri, terutama gue tinggal di Bandar Lampung, khususnya gue masih berstatus mahasiswa di kampus ya, kampus apapun lah. Itu untuk sekarang sih komputer-komputer di laboratorium itu udah beralih ke Windows 11. Windows 11 itu udah pasti ori, karena pas pergantian komputer lama ke komputer baru itu mereka itu belinya itu udah termasuk Windows 11 orinya. Jadi kalau dibilang lebih memilih Windows ilegal sih, instansi-instansi terutama yang di kampusnya udah diganti komputernya. Yang komputer yang semula itu Windowsnya bajakan, sekarang udah ori semua. Itu yang gua tahu. Jadi ini masih riskan ini info dari mana dia bisa tahu kalau Indonesia itu lebih milih memakai Windows ilegal. Tapi anggap aja itu pernyataannya benar ya, karena masih ada sih yang masih pakai Windows ilegal. Dan selebihnya sih ini ya gue setuju lah sama pernyataannya ya. Intinya itu memang Indonesia itu ada yang bermental korupsi. Soalnya itu pemerintahan kita kan suka korupsi kan. Semoga TNI tidak masuk ke sini ya. Kita lanjut ke ini ya, ke balasan selanjutnya. Bang, saya belum pernah pakai Linux yang katanya lebih ringan. Biasa pakai Windows. Apakah semua yang di Windows bisa dipakai di Linux? Mohon pencerahannya. Kalau ada software di Windows yang sebagai kerjaan, apakah ada caranya software itu bekerja di Linux? BTW untuk Erikson Bakara ya, gue akan menjawab di YouTube ya daripada di thread. Kalau menurut gue ya, selama gue pakai di Linux itu nggak semuanya aplikasi-aplikasi Windows itu bisa dijalankan di Linux. Walaupun sebenarnya ada sih aplikasi tambahan untuk biar bisa jalan di Windows. Kalau misalkan kalian Steam user alias gamer, terutama buat kalian yang punya Steam Deck, itu sebenarnya kan sistem operasi defaultnya kan menggunakan Linux juga tuh. Nah, agar game-game Windows itu bisa dijalankan di Linux, di Steam itu punya aplikasi tambahan namanya Proton. Proton itu bisa dibilang sebagai jembatan antara aplikasi Windows dengan Linuxnya sendiri. Kelemahannya udah jelas, karena aplikasi dari game tersebut basisnya itu Windows, jadi ada beberapa yang tidak support. Jadi ya sebenarnya kalau misalkan kita mau gunain Linux ya, sebenarnya masih banyak kok alternatif lain yang menunjang kita dalam pekerjaan. Cuma balik lagi ke diri kita sendiri, kita bisa nggak beradaptasi dalam satu lingkungan yang berbeda. Contoh nih kayak gua, kalau kalian pernah dengar aplikasi yang namanya MATLAB. MATLAB itu kan aplikasi berbayar kan, itu yang buat visualisasi data. Ketika gua mau nyoba MATLAB kan gua kan terbatas dalam segi ekonomi kan, terutama kan biaya untuk operasional MATLAB itu kan ya sangat mahal kalau di mata mahasiswa. Untungnya dosen gua ngasih tahu cara alternatif daripada pakai MATLAB, mending gunain GNU Octave. Nah, GNU Octave itu sebuah aplikasi alternatif pengganti MATLAB. Ya sebenarnya kalau untuk menggantikan 100% nggak bisa. Cuman kalau untuk kebutuhan kita dalam mengerjakan sebuah visualisasi data, GNU Octave masih bisa diandalkan. Walaupun mungkin kita akan kesulitan karena UI di MATLAB sangat beda daripada GNU Octave. Tapi kalau selama kita belajar, itu seharusnya kita bisa sih beradaptasi sama aplikasi open source ini. Jadi intinya dari kitanya sendiri, kita mau belajar atau enggak. Nah rata-rata itu dalih-dalih mereka itu selalu bilangnya gini,
Yang penting tuh cocok-cocokan aja gitu. Kalau menurut gua sih totally wrong. Nggak cocok-cocoknya kita ya. Kalau misalkan kita bener-bener pengen belajar sebenarnya sih bisa-bisa aja gitu. Walaupun kita memang nggak nyaman ya gitu. Ya tahan-tahan aja lah sampai akhirnya kalian punya duit, terus akhirnya bisa beli MATLAB. Bisa lah itu. Cuma belajar doang kan. Apa susahnya sih? Itu ya kalau dari gue ya. Saya pakai Debian sejak 2010 sampai sekarang Debian 12. Tapi tetap aja kerjaan masih ada pakai produk Microsoft VS Code Edge. Tapi kalaupun nggak ada itu juga bisa pakai lainnya. Sebenarnya mau pakai Windows pun nggak masalah. Yang penting legal dan sesuai dengan kebutuhannya. Ngapain maksa pakai Linux kalau software yang dibutuhkan nggak ada di Linux? Kalaupun ada juga belum tentu cocok. Tapi banyak kok software open source yang powerful seperti Blender, Inkscape dan lain-lain. Ya intinya juga kalau misalkan lu mau mau menghindari yang namanya bajakan, ya sebisa mungkin ya lu belajar. Alasan gua menyukai Linux itu karena gua lupa sih kenapa gua tiba-tiba suka sama Linux ya. Cuman intinya adalah di Linux itu ada sih keunikan yang tidak ada di Windows menurut gua ya. Kalau di Linux itu ya udah jelas gua bisa ngoprek-ngoprek, gua bisa pasang ini, pasang itu, dan gua bisa bereksperimen. Dan awal-awal sih iya kayak kalian ini sih yang masih awam dengan Linux. Tapi kalau misalkan kita makin lama makin mempelajari, makin curious alias penasaran sama Linux, ya mudah-mudahan rasa keingintahuan kita itu berubah menjadi paham tentang Linux. Gua bisa bilang gitu ya ini sekarang gua nge-record kayak gini gua pakai Linux deh. Gitu. Jadi ya intinya ini sih buat kalian-kalian yang masih menggunakan software-software ilegal alias bajakan, sebisa mungkin kalian coba belajar dari awal ya untuk sering-sering menggunakan aplikasi open source. Karena ya nasib baik itu belum tentu bisa didapetin besok. Bisa jadi kita dapat nasib sialnya di kemudian hari kan. Misalkan tiba-tiba kena virus dan lain sebagainya. Kalau misalkan itu crack, itu sih kalau dari gua ya semoga yang gua bilang itu paham lah. Sebenarnya bukan soal awam atau nyaman, juga banyak juga yang udah kepentok kerjaan yang memang butuhnya Windows. Andai Linux support app-nya sebagus Windows secara natif, orang akan banyak yang pakai seperti macOS contohnya. Tapi karena terbatas, akhirnya Linux cuma aktif digunakan buat pekerjaan yang memang berbasis IT seperti sistem security atau networking. Gua akan meng-highlight kata-kata gini. Andai Linux support app-nya sebagus Windows secara natif, orang akan banyak yang pakai. Ada benar ya, cuman balik lagi ya, Linux itu sebenarnya dikembangkan oleh semua komunitas apapun ya, baik komunitas secara komersil maupun yang emang dedikasikan untuk Linuxnya sendiri. Kalau misalkan mau nih Linux itu support app-nya sebagus Windows, ya kalau misalkan kamu bisa sih kalau kamu bisa ngoding, ya kamu cobalah kamu porting dari Windows ke Linux kalau bisa. Kalau nggak bisa nggak apa-apa gitu. Karena kalau misalkan mau kayak gitu, ya harusnya kamu ngobrolnya sama komunitas-komunitas yang ada di sana. Gua nggak terlalu tahu sih komunitasnya itu yang aktif itu di platform mana. Cuman kalau nggak salah sih lebih banyak di Reddit sih. Sayangnya sih Reddit udah diblokir sama pemerintahan Indo. Ya walaupun bisa pakai VPN sih, cuman bisa nggak ya kita bersosmed menggunakan VPN di situ? Ya jadi intinya adalah karena Linux ini kebanyakan itu pada open source semua ya berarti mau nggak mau ya lu bisa porting aja, porting dari Windows ke Linux, itu aja kok. Dibilang simpel ya tidak simpel sebenarnya untuk ngeporting suatu aplikasi itu. Itu kalau misalkan lu mau Linux itu support app-nya sebagus Windows secara natif. Cuman ya balik lagi sih, kalau misalkan kita nggak bisa bikin aplikasi ya udah kita pakai aja yang ada di Linux. Nggak ada Windows yang ilegal lah, wong semuanya aktivasi online kok, berarti kan connect ke servernya Windows, masa ilegal sih? Kok ambigu ya kata-katanya ya. Tapi gua rasanya kayaknya ada kesalahan dalam berpikir sih menurut gua ya. Iya sih aktivasi online sih, tapi kalau misalkan kayak di laptopnya dia sendiri nggak ada produk key-nya gimana? Kan harus ada digital key-nya kan baru bisa teraktivasi. Ya kalau misalnya nggak ada, ya tetap aja ilegal lah.
tetap bisa dipakai Windows ya, cuman kan terbatas. Kalau misalkan kalian pernah lihat kan tulisan Windows Activation di pojok kanan bawah, itu kita masih bisa gunain Windows ya, cuman katanya sih ada pembatasan fitur. Ya itu sih masih oke-oke aja sih. Yang nggak oke kalau aktivasi online-nya gagal, malah pindah ke crack. Nah itu udah salah besar, itu udah pasti ilegal itu. Terus ada satu komentar ini yang menurut gua ya kalian nilai sendiri lah. Ini komen orang baru kenal Linux. Kriteria orang biar bisa dianggap orang baru kenal Linux itu gimana ya? Gue masih nggak paham sih. Soalnya dari kata-katanya tidak ada mencerminkan dia masih awam sih, menurut gue ya. Terus Satya Putra menanggapi, setuju, saya nyoba Linux dari tahun 2009 dan nyerah dalam setahun. Linux itu OS yang segmented, standarisasi industri, nggak bisa dipaksa pindah alternatif begitu aja. Walaupun open source, tapi belum semua orang mau develop serius untuk gantiin fungsi sebagai daily computing sehari-hari. Bahkan gaming pun masih terbatas. Gue yakin sih beliau ini menggunakan argumennya itu dari pengalaman dia di tahun 2009. Rada susah sih kalau misalkan harus menanggapi orang yang pernah nyoba di tahun itu ya. Tapi kalau ngomongin standarisasi industri ya sih bener sih, nggak bisa dipaksa sih pindah alternatif gitu aja. Memang harus bertahap, nggak bisa 100% langsung ganti. Karena itu kalau misalkan mau pindah proses bisnis ya harus bertahap dulu, 10% dulu, uji coba dulu. Kalau dirasa aplikasinya itu memudahkan kita, walaupun itu open source ya itu ntar berangsur-angsur ntar akhirnya 100% pindah ke alternatif. Ya intinya sih pintar-pintar dari kitanya sih bagaimana cara beradaptasi dan belajar dengan hal yang baru. Itu aja sih. Terus ada pernyataan ini, walau open source tapi belum semua orang mau develop serius untuk gantiin fungsi sebagai daily computing sehari-hari. Ada benar tapi tidak ada benar sih. Masih bimbang untuk menjelaskan, tapi ya sudahlah, itu suka-suka dia aja. Bahkan gaming pun masih terbatas. Anda salah. Menurut gua ya, sekarang tuh Steam Deck itu sudah mendukung penuh loh penggunaan Linux tuh. Jadi kalau dibilang gaming pun masih terbatas, coba Anda mainkan Steam di Linux. Kalau bisa Linuxnya itu udah up to date yang 2025, jangan 2009. Linux 2025 sekarang udah mulai ada tahap dimana tuh Linux sudah dilirik sebagai pondasi untuk pembuatan konsol. Coba ya, Satya Putra P, coba gunakan Steam di Linux. Gua bisa ngomong gitu karena saya main Steam di Linux juga, terutama di Ubuntu. Dan alhamdulillah tidak ada problem sama sekali, 0%, tidak ada problem. Bahkan kalau gua mau mainin game Windows di Linux masih bisa karena pakai Proton. Mungkin sampai situ aja sih ya. Makasih banget ya yang udah nontonin gua dari awal sampai akhir. Jadi konklusi dari ini adalah, intinya adalah kalau misalkan kita mau belajar sesuatu ya belajarlah dengan sungguh-sungguh, jangan setengah-setengah. Walaupun nanti suatu saat kita masuk di dunia kerja dan kita disuruh untuk mempelajari yang baru, kita harus sudah siap dengan itu. Dan buat perusahaan, instansi atau startup yang mau atau yang sudah memulai atau yang sudah lama ya berkecimpung di dunia bisnis, ini sih kalian harus aware sama keamanan kalian ya, terutama dalam penggunaan Windows bajakan atau aplikasi bajakan. Karena itu aplikasi bajakan resikonya sangat gede sekali. Kalian bisalah tanyalah pakar-pakar IT tuh, pasti paham lah tentang seluk-beluknya tentang keamanan jaringan dan aplikasi. Sekali aja kita menggunakan bajakan, resikonya itu ya bisa jadi kebobolan data, tiba-tiba servernya nge-lag, dan kerugian-kerugian lainnya yang bisa saja merugikan bisnis kalian. Tolong ya, walaupun kalian masih belum terbiasa ya, cobalah 10% itu kalian tabung 10% nya. Nanti kalau sekiranya kalian sudah terbiasa, baru kalian bisa menggunakan
aplikasi alternatif secara 100%. Cuman kalau misalkan kalian punya modal, kalian punya uang dingin nih, uang dingin kalian banyak, apa salahnya sih kalian beli lisensinya? Kalau misalkan kalian beli lisensinya kan malah lebih aman toh. Toh juga developernya kan selalu update kan setiap saat tuh. Ya kalian jangan khawatir lah untuk aplikasi-aplikasi berbayar tuh. Itu aja sih dari gue ya. Kalau misalkan kalian punya saran-saran terkait konten gua atau review-review ini ya bisa kalian tulis di kolom komentar. Gua bener mengharapkan sebuah komunitas yang dimana itu kita gunakan video ini sebagai bahan diskusi kita ya. Itu aja dari gua. See you on the next video. Bye bye.